teman-teman, aku Ajeng dari Kebidanan B24 UMT. Di video kali ini kita akan membahas anatomi dan fisiologi payudara wanita mulai dari bagian luar dan dalam. Yuk kita mulai. Payudara adalah kelenjar di dinding dada yang tersusun dari jaringan lemak, kelenjar fibrosa, dan jaringan ikat. Jika pada wanita, payudara berfungsi untuk memproduksi ASI sebagai nutrisi untuk bayi, memiliki peran seksual, dan sebagai estetika wanita. Anatomi fisiologi payudara bagian luar. Yang pertama ada korpus atau badan payudara. Korpus atau badan payudara adalah bagian yang membesar dan menonjol yang membentuk seulet payudara. Bagian korpus ini tersusun dari jaringan kelenjar, jaringan lemak, dan jaringan ikat. Jumlah lemak di bagian korpus bisa berbeda-beda pada setiap wanita, sehingga ukuran dan bentuk payudara setiap wanita akan berbeda juga. Bagian yang kedua, areola. Di tengah payudara, kita bisa melihat adanya areola, yaitu area yang melingkar yang warnanya lebih gelap dan mengelilingi puting susu. Pada areola terdapat kelenjar Montgomery yang berfungsi untuk menghasilkan cairan berminyak alami, menjaga kelembapan kulit dan melindungi puting agar tidak lecet saat menyusui. Pada saat terjadi kehamilan, ukuran areola biasanya akan menjadi lebih besar dan warnanya pun akan tampak jadi lebih gelap. Hal ini dipengaruhi oleh peningkatan hormon estrogen sebagai persiapan untuk menyusui. 3. Puting susu atau papila mamae. Di bagian paling tengah areola terdapat puting susu. Puting berbentuk kecil, bulat, dan menonjol. Setiap puting memiliki banyak ujung syaraf yang membuatnya sangat sensitif. Terdapat sekitar 9 saluran susu yang menjadi jalan keluarnya ASI. Saat bayi menghisap puting susu, rangsangan dari saraf akan memicu pelepasan hormon prolaktin dan oksitosin yang membantu untuk mengeluarkan ASI. Sekarang kita bahas anatomi dan fisiologi payudara bagian dalam, yaitu struktur utama yang berperan dalam produksi ASI. Bagian anatomi dan fisiologi payudara bagian dalam yang pertama adalah lobus. Lobus merupakan unit besar dari kelenjar payudara. Payudara wanita normalnya memiliki sekitar 15-20 lobus. Nah, setiap lobus nantinya akan bermuara untuk menuju puting susu. Anatomi dan fisiologi payudara bagian dalam yang kedua, lobulus. Lobulus merupakan kumpulan dari alveolus yang biasanya terdiri dari 10 sampai 110 alveolus. Bagian yang ketiga yaitu alveolus. Alveolus adalah unit terkecil penghasil ASI. Struktur alveolus terdiri dari sel acinar atau penghasil ASI, sel plasma, jaringan lemak, pembuluh darah, dan sel otot polos. Saat sel otot polos berkontraksi, alveolus ini akan memompa ASI keluar untuk menuju saluran susu. Proses ini dikenal sebagai let down reflex. Anatomi dan fisiologi payudara bagian dalam yang keempat, ductus. ASI yang sudah dihasilkan oleh alveolus kemudian akan mengalir melalui ductus, yaitu saluran kecil penyalur ASI dari lobulus menuju saluran yang lebih besar. Bagian yang kelima, ductus lactiferus. Kumpulan dari beberapa ductus akan bergabung membentuk ductus lactiferus, yaitu saluran susu yang ukurannya lebih besar. Saluran inilah yang pada akhirnya akan bermuara di puting susu ibu, sehingga ASI bisa keluar dan diminum oleh bayi. Anatomi dan fisiologi payudara wanita sangat dipengaruhi oleh banyaknya hormon. Yang pertama ada hormon estrogen. Estrogen berfungsi dalam merangsang pertumbuhan dan percabangan saluran susu, menstimulasi produksi dan pengeluaran ASI, serta mencegah ASI agar tidak keluar sampai persalinan tiba. Hormon yang kedua, progesteron. Progesteron berperan dalam meningkatkan jumlah dan ukuran lobulus, mempersiapkan payudara untuk menyusui setelah ovulasi dan selama kehamilan. 3. Hormon prolaktin.
Hormon prolaktin berperan dalam mempersiapkan kelenjar payudara dan merangsang produksi ASI dengan menstimulasi payudara setelah melahirkan. Jadi, ketiga hormon ini bekerja sama untuk memastikan payudara siap menjalankan perannya sebagai organ laktasi. Nah, sekarang kita sudah mengenal anatomi dan fisiologi payudara wanita mulai dari bagian luar hingga bagian dalam, serta bagaimana peran hormon dalam proses menyusui. Ternyata payudara bukan hanya memiliki nilai estetika, tapi juga memiliki fungsi biologis yang sangat luar biasa, terutama dalam mendukung tumbuh dan kembang bayi. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video edukatif berikutnya.